Benarkah hidup hanya bermakna jika sukses di usia muda? Banyak yang berpikir begitu. Seolah-olah ada batas waktu untuk meraih impian. Tapi, bagaimana jika kesuksesan sejati bukan soal cepatnya pencapaian, melainkan makna yang kita temukan dalam perjalanan? Sobat Vibrasi Semesta. Selama ini, masyarakat kerap memuja masa muda sebagai fase utama untuk meraih kesuksesan, seolah-olah hidup hanya bermakna jika kita mencapai segalanya sebelum usia tertentu. Namun, benarkah hidup hanya tentang mengejar prestasi di usia muda? Ketika seseorang memasuki usia 40, seringkali muncul pertanyaan mendalam. Apakah tujuan hidup yang selama ini dikejar benar-benar mencerminkan diri kita yang sejati? Atau hanya sekadar mengikuti ekspektasi sosial? Faktanya, hidup bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan sebelum garis finish usia tertentu. Setiap fase, baik muda, setengah baya, atau tua, masing-masing memiliki keindahan dan peluangnya sendiri. Kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa cepat kita mencapainya, tetapi tentang seberapa dalam kita menemukan makna dalam perjalanan itu. Mungkin inilah saatnya untuk berhenti mengejar standar orang lain dan mulai merangkul hidup dengan cara kita sendiri. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang menciptakan cerita yang bermakna, bukan sekadar memenuhi ekspektasi yang tidak pernah kita pilih. Jadi, mari kita hidup dengan penuh kesadaran, merayakan setiap fase, dan menulis kisah kita sendiri, tanpa batasan waktu. Persona yang dibangun selama bertahun-tahun membantu kita beradaptasi dengan dunia sosial dan profesional. Namun, persona ini seringkali terbentuk bukan dari refleksi diri yang mendalam, melainkan dari kebutuhan untuk diterima dan memenuhi standar eksternal. Akibatnya, ketika mencapai paruh baya, banyak orang merasa kosong. Meskipun secara eksternal terlihat sukses, mereka mulai bertanya, apakah semua ini mencerminkan siapa diri saya yang sejati? Pertanyaan-pertanyaan mendalam ini bukanlah tanda krisis, melainkan panggilan untuk menggali makna yang lebih otentik. Menggugat narasi tradisional tentang usia muda berarti mengakui bahwa pencarian makna dan transformasi pribadi tidak berhenti setelah masa muda berlalu. Justru, di usia yang lebih matang, kita memiliki kedalaman refleksi yang lebih besar, kemampuan untuk meregulasi emosi dengan lebih baik, dan kebijaksanaan untuk memilih jalan hidup yang lebih sesuai dengan diri kita. Usia 40 bukanlah titik akhir, melainkan babak baru. Ini adalah undangan untuk melepaskan identitas yang dibangun berdasarkan ekspektasi orang lain, dan mulai mendengarkan suara diri yang sejati. Ini adalah kesempatan untuk mendefinisikan ulang kesuksesan, bahwa kesuksesan bukan hanya sekadar pencapaian material, tetapi tentang keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam kita. Narasi yang memuja masa muda perlu diubah, bukan untuk meremehkan pentingnya fase tersebut, melainkan untuk membebaskan kita dari tekanan yang membatasi makna hidup. Hidup yang bermakna bukan tentang mengejar puncak kesuksesan dalam satu dekade, melainkan tentang keberanian untuk terus tumbuh dan menemukan makna di setiap fase kehidupan. Ketika kita mencapai usia paruh baya, banyak yang merasa hampa, meskipun memiliki karier yang stabil, hubungan yang mapan, atau pencapaian yang diakui. Kehampaan ini muncul karena persona yang dibangun tidak lagi selaras dengan keinginan terdalam. Persona itu mungkin membantu kita bertahan di dunia, tetapi tidak untuk mengisi makna hidup. Ini adalah momen untuk beralih dari fokus eksternal ke refleksi internal. Pertanyaan seperti, siapa saya sebenarnya? Atau apakah saya sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam saya? Mulai muncul. Kesadaran ini bukanlah kegagalan, melainkan undangan untuk menemukan esensi hidup yang sejati. Proses ini menuntut keberanian untuk melepaskan persona yang sudah tidak sesuai lagi. Ini adalah proses yang menantang, karena seringkali melibatkan pengakuan eksternal yang selama ini kita andalkan. Namun,
Kejujuran dan ketulusan dalam menghadapi diri sendiri adalah kunci untuk menemukan makna yang lebih dalam. Transformasi di usia parubaya bukan hanya perubahan emosional, tetapi juga biologis. Studi neuroscience menunjukkan bahwa di usia ini terjadi peningkatan kemampuan refleksi diri dan regulasi emosi. Otak menjadi lebih mampu mengelola ketidakpastian dan melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Namun, transformasi ini tidak terjadi secara otomatis. Ia seringkali dimulai dengan rasa gelisah atau ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Impian yang dulu membara mungkin terasa pudar. Peran yang dimainkan terasa hampa, dan pencapaian yang diraih tidak lagi membawa kepuasan yang sama. Saat itulah banyak orang mulai mempertanyakan, siapakah aku jika semua label ini dilepaskan? Transformasi di usia 40 bukan tentang membuang apa yang sudah dibangun, tetapi tentang mendefinisikan ulang makna kehidupan. Ini adalah momen untuk berhenti dan bertanya dengan jujur. Apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam saya? Perjalanan ini seringkali melibatkan perubahan mendalam tentang cara seseorang memandang sukses dan kebahagiaan. Jika sebelumnya sukses diukur dari pencapaian eksternal, seperti promosi jabatan, harta, atau pengakuan sosial, kini muncul kebutuhan akan makna yang lebih dalam, yaitu kedamaian batin, hubungan yang tulus, dan hidup yang sejalan dengan nilai spiritual atau pribadi. Proses individuasi yang digagas oleh Carl Jung adalah sebuah petualangan batin untuk menjadi diri sendiri yang sepenuhnya autentik. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau sekadar lebih baik, melainkan tentang merangkul seluruh aspek diri, baik yang bersinar terang maupun yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Individuasi adalah undangan untuk menjadi utuh, bukan tanpa celah. Sejak kecil, kita diajari untuk memakai topeng agar diterima oleh dunia. Kita menjadi ahli dalam memerankan berbagai peran. Anak yang patuh, pekerja yang sukses, atau pasangan yang ideal. Namun seringkali kehilangan suara asli kita di balik topeng-topeng itu. Individuasi mengajak kita untuk melepaskan topeng ini dan berani menghadapi diri kita yang sebenarnya. Dalam melakukan perjalanan mendalam ke dalam diri, kita tidak hanya mengeksplorasi kekuatan dan cahaya, tetapi juga berdamai dengan ketakutan, kegagalan, dan kerentanan kita. Dengan merangkul semua bagian diri yang baik, buruk, dan yang tak terlihat, maka kita akan menemukan keutuhan yang sesungguhnya. Individuasi adalah proses menjadi manusia yang lebih berani, lebih jujur, dan lebih hidup. Ini bukan sekadar perjalanan, melainkan sebuah revolusi batin yang membebaskan kita untuk hidup dengan penuh makna dan keaslian. Transformasi yang mendalam jarang terjadi di zona nyaman, seperti benih yang harus merekah dan menembus tanah gelap sebelum tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Kita pun perlu menghadapi rasa tidak nyaman untuk berkembang menjadi versi diri yang lebih autentik. Ketidaknyamanan ini mengungkap batas-batas yang selama ini kita percayai tentang diri sendiri, dan seringkali menjadi undangan untuk melihat lebih dalam. Pada usia parubaya, banyak orang merasakan ketidaknyamanan eksistensial yang halus namun mendalam. Pencapaian yang dulu memuaskan mulai kehilangan daya tariknya. Peran yang dimainkan dengan mahir, status sosial yang stabil, atau pencapaian yang diakui banyak orang kini terasa hampa. Ini adalah tanda bahwa kita membutuhkan lebih dari sekadar kesuksesan duniawi. Ketidaknyamanan yang muncul bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendorong kita mempertanyakan, apakah aku benar-benar hidup sesuai dengan siapa diriku yang sejati? Proses transformasi ini melibatkan keberanian menghadapi perasaan yang sering kita hindari, yakni ketakutan akan kegagalan, rasa tidak cukup, atau kehilangan identitas lama. Namun dengan menghadapi perasaan-perasaan ini, kita mulai menemukan kebebasan yang lebih dalam. Transformasi tidak selalu berarti perubahan drastis. Terkadang, perubahan besar dimulai dengan langkah kecil, seperti menghadapi rasa takut akan kegagalan dengan mencoba sesuatu yang baru.
menghidupkan kembali gairah yang lama terpendam, atau mengizinkan diri untuk merenung tanpa tekanan, untuk menjawab semua jawaban. Ketidaknyamanan juga mengajarkan kita pentingnya kesabaran. Pertumbuhan sejati membutuhkan waktu. Jika video ini memberikan pencerahan bagi hidup sobat sekalian, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat, karena berbagi ilmu adalah salah satu cara terbaik untuk menyebarkan kebaikan. Semoga setiap langkah sobat sekalian diiringi oleh kelimpahan, kebahagiaan, dan keajaiban-keajaiban kecil yang membuat hidup terasa lebih bermakna.